Oke, sampai ketemu lagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cahaya, di mana kita tahu cahaya itu memiliki beberapa sifat ya. Jadi sifat-sifatnya itu hampir mirip dengan bunyi, makanya jangan sampai keliru nanti dengan sifat-sifat bunyi. Jadi yang pertama kalau kita lihat di soal ini muncul di UN tahun kemarin ya, tahun 2019. Yang pertama, sifat cahaya itu adalah memerlukan medium dalam perambatannya. Jadi betul apa salah? Jadi yang memerlukan medium dalam perambatan itu bukan cahaya, tapi dia itu adalah sumber bunyi ya, bunyi. Jadi pilihan nomor satu itu salah, gitu ya. Jadi kalau dilihat optionnya, yang ada nomor satunya pasti salah ya. Jadi dibuang dulu nih, jawaban A, B, dan C dan ya. Jadi karena ada nomor satunya, jadi karena yang satu itu sifat dari bunyi, gitu ya. Sekarang kita pilih untuk yang kedua, dapat mengalami pembiasan. Jadi seperti kita tahu bahwa cahaya itu bisa mengalami pembiasan, kemudian pemantulan, gitu ya. Kemudian juga polarisasi, kemudian difraksi juga bisa, gitu kan. Nah, kalau gelombang longitudinal, gelombang longitudinal itu salah, dia itu milik bunyi ya. Jadi ada yang nomor 3-nya ini juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 2, 4, dan 5, gitu ya. Jadi kalian pahami baik-baik bahwa sifat-sifat gelombang cahaya ya. Jadi jawabannya adalah yang E, gitu ya. Oke, kemudian nanti kita lanjutkan ke interferensi cahaya. Jadi sifat-sifat yang dialami oleh cahaya nanti kita bahas satu persatu. Kali ini kita bahas dulu tentang interferensi cahaya. Apa itu interferensi cahaya ya? Interferensi cahaya itu adalah perpaduan antara dua cahaya, dia yang melewati dua celah sempit ya. Ini ada celah sempitnya dua di sini, gitu ya. Jadi ini sumber cahayanya ya. Jadi ke segala arah, tapi dia ketika melewati ini celah ya. Ini celahnya. Oke. Kemudian dia akan berpadu gitu ya. Perpaduan yang pertama gitu ya, muncul di sini. Ya. Dari atas, celah yang atas dengan celah yang bawah itu muncul di sini. Di sini namanya terang pusat gitu ya. Terang pusat. Oke. Kemudian selain di sini juga nanti muncul di berbagai tempat gitu ya, di atas lagi gitu ya. Di sampingnya terang pusat itu adalah terang pertama namanya gitu ya. Nanti bisa ke atas lagi, itu namanya terang kedua gitu ya. Nanti ke terang ketiga dan seterusnya. Di antara terang pertama dan terang pusat ini ada yang namanya gelap gitu ya. Gelap. Ini gelap pertama gitu ya. Oke, besaran-besaran yang harus kita pahami itu yang pertama ada yang namanya D gitu ya. Di sini D, ini jangan kita lihat dulu angkanya ya. Ini contoh soal tadi diambil. Jadi jarak dua celah ini namanya D gitu ya. Kemudian jarak celah dengan ini layar, ini namanya layar. Jarak antara celah dengan layar itu kita simbolkan L ya. Ini tadi contoh soal juga kita hapus. Oke. Jadi L, kemudian jarak antara terang dan gelap ini, terang pertama dengan gelap berapa gitu kan, itu kita simbolkan P di situ. Oke, besaran-besaran yang harus kita gunakan nanti di sini, interferensi itu akan bisa menjadi maksimum atau juga minimum. Saat maksimum, ya, saat maksimum itu ketika bunyi soalnya itu ada terang-terang maupun gelap-gelap. Itu harus menggunakan interferensi maksimum, di mana interferensi maksimum itu persamaannya adalah D kali P tadi ya, dibagi L sama dengan M kali lambda gitu ya. Dimana D itu adalah lebar jarak dua celah, P adalah jarak terang gelap tadi, L ada jarak layar dengan celah, M gitu ya. Lambda itu panjang gelombang, M-nya sekarang. M-nya itu adalah bisa berupa orde kalau dalam soal gitu ya. Atau M-nya itu bisa berupa delta M. Ya, delta M itu misalnya jika bunyi soalnya itu terang pusat gitu ya. Terang pusat dengan terang ke
4 gitu ya. Berapa delta M-nya? Delta M-nya itu adalah 4 dikurangi 0 sama dengan 4 kayak gitu. Kalau misalnya lagi nanti terang 1 dengan terang ketiga, berarti delta M-nya itu adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2 gitu ya. Itu jika maksimum ya. Jadi maksimum ini persamaannya jangan lupa. Oke. Nanti bisa juga menjadi minimum gitu ya. Jadi dia itu minimum ketika bunyi soalnya itu nanti terang gelap atau gelap terang. Persamaannya hampir mirip tapi beda, hati-hati ya. D kali P dibagi L sama dengan M min setengah kali lambda gitu ya. Jadi sama M-nya. Jadi M-nya itu sama. Hanya bedanya kalau di sini kan terang gelap dan gelap terang. Jadi misalnya antara terang ke 1 dengan gelap ke 4, maka delta M-nya adalah 4 dikurangi 1 sama dengan 3 gitu ya. Tetapi nanti ada perkecualian ketika gelap kurang dari terang, delta M-nya nanti ditambah 1. Maksudnya begini, misalnya antara terang keempat dengan gelap ketiga, itu nanti delta M-nya adalah 4 dikurangi 3 ya, yang besar kurangi yang kecil ya. Tapi karena gelap kurang dari terang, dijawabannya 1. Maka ini nanti harus ditambah dengan 1 gitu ya. Ini harus ditambah dengan 1. Jadi bukan 1 tapi 2 gitu ya. Nanti tinggal dimasukkan ke rumus. Gitu. Terus kadang persamaannya bisa berubah menjadi D kali sin theta sama dengan M kali lambda. Yang ini juga bisa berubah menjadi D kali sin theta sama dengan M min setengah lambda. Apa itu theta? Theta itu adalah sudut di sini. Sudut antara pertemuan ini dengan garis normal tengah ini. Ini namanya theta gitu ya. Jadi ini theta di situ. Oke. Lah, kalau kisi difraksi, apa ini kisi difraksi? Kisi difraksi itu sama, cuman celahnya lebih banyak lagi gitu ya. Rumus yang digunakan sama persis gitu ya. Sama persis, tapi kalau untuk yang kisi difraksi, itu D-nya bukan jarak antara dua celah, tapi D-nya itu adalah 1/n gitu ya. Nanti D-nya diganti dengan 1/n, di mana n itu adalah tetapan kisi. Jadi tetapan kisi atau banyak celah atau cahaya tiap sentimeter gitu ya. Jadi banyak celah tiap sentimeter. Oke, kita lihat dulu soalnya. Untuk yang celah ganda nanti ya. Oh, sebelum ke celah ganda, ini ada difraksi ya. Jadi difraksi itu sama. Difraksi itu sama seperti interferensi, cuma dia itu lenturan cahaya gitu ya. Bedanya celahnya hanya 1 gitu ya. Celahnya hanya 1, bukan 2, di mana D-nya di sini adalah lebar celahnya gitu ya. Untuk rumus maksimum dan minimumnya itu berbalik dengan interferensi. Jadi kalau di sini maksimum sama, maksimum itu terjadi saat terang atau gelap di bunyi soalnya ya. Nah, di mana kalau maksimum itu pakai rumusnya minimum dari interferensi, D kali P dibagi L sama dengan M min setengah lambda gitu ya. Jadi kebalikan dari tadi. Kalau yang minimum itu terjadi saat terang gelap atau gelap
terang bunyi soalnya. Rumus yang digunakan juga kebalikan dari interferensi. Ini kita pakai rumus yang maksimumnya interferensi. M kali lambda. Ya. Untuk yang pakai sinnya juga sama. Ini D kali sin theta sama dengan M min setengah lambda. Di sini juga sama, D kali sin theta sama dengan M kali lambda. Peraturannya sama seperti tadi semua gitu ya. Jadi untuk soal interferensi, kisi difraksi maupun difraksi itu mirip. Jadi hati-hati jangan sampai salah nanti. Kalian tentukan dulu dia itu soal interferensi, difraksi atau kisi difraksi. Jadi contohnya ini misalnya. Jadi ada sebuah celah ganda disinari dengan cahaya. Jadi celah ganda kita tentukan dulu. Dia celah ganda itu berarti dia adalah interferensi. Ya, jadi nanti gunakan interferensi di mana panjang gelombangnya adalah 640 nanometer ya. Jadi ini adalah lambda. Sebuah layar diletakkan 1,5 meter dari celah. Ini berarti jarak layar itu adalah L. Jika jarak kedua celah itu adalah D, maka jarak dua pita terang yang berdekatan. Jarak dua pita terang yang berdekatan itu adalah P. Jarak dua pita terang yang berdekatan itu saat delta M-nya sama dengan 1. Jadi gitu. Nah, untuk soal interferensi, difraksi, dan kisi difraksi itu kita bisa percepat gitu ya. Jadi kita lihat ABC-nya, pilihan optionnya itu, lihat angkanya. Kalau angkanya beda semua seperti ini, nanti kalian nggak perlu mengkonversi satuan-satuannya meskipun beda-beda di situ ya. Ada meter, ada milimeter, ada nanometer. Cukup kita pakai angka yang tanpa nol saja atau angka pentingnya saja gitu ya. Kemudian kita masukkan dulu rumusnya. Rumusnya harus benar dulu karena dia tadi interferensi dan maksimum ya. Karena jarak pita terang berdekatan kan terang-terang, berarti pakai rumus maksimum. Oke, sebenarnya dari sini kita masukkan langsung. Kalau P itu adalah M kali lambda kali L dibagi D. M-nya kita lihat, M-nya adalah 1 tadi ya, delta M-nya 1. Kemudian lambdanya adalah 640, kita ambil 64 saja, angka pentingnya saja. Kemudian layarnya adalah 15 ya. Kita masukkan meskipun di situ 1,5 kita ambil 15 saja gitu ya. Kemudian jarak kedua celahnya adalah 24. Kemudian kita lihat 24 disederhanakan ya. Sehingga jawabannya 40. Kita lihat angka 4. Yang angkanya 4 pasti betul gitu ya, tanpa dikonversi. Oke. Kemudian soal yang kedua. Nah, ini agak beda. Jadi agak beda. Ini keluar di UN 2019 ya. Jadi pada sebuah eksperimen interferensi celah ganda ya, jelas sekali dia interferensi celah ganda, digunakan cahaya hijau dengan panjang gelombangnya adalah 5000 Armstrong gitu ya. Dan cahaya violet yang panjang gelombangnya adalah 4000 Armstrong. Saat menggunakan cahaya hijau dengan jarak antar celahnya adalah D, pola interferensi terbentuk pada layar yang berjarak L dari celah ganda. Saat digunakan cahaya violet, layar diatur agar jarak pita terang pertama dan pita terang pusat itu adalah sama, gitu ya, kata kuncinya di situ. Dengan ketika disinari cahaya hijau, maka agar hal tersebut tercapai, maka jarak layarnya adalah berapa gitu ya. Jadi yang diketahui tadi adalah lambda 1 itu adalah 5000 Armstrong gitu. Kemudian lambda 2-nya adalah 4000 Armstrong. Kemudian D1-nya adalah kita misalkan D. Kemudian L1-nya kita misalkan L. Kemudian saat digunakan cahaya violet, layar diatur agar jarak pita terang pertama dan terang pusat sama dengan berapa? Coba jarak layarnya nanti L2-nya berapa gitu ya. Oke. Karena di sini yang dirubah hanya lambdanya gitu ya. Jadi kita tentukan dulu rumusnya. D kali P per L sama dengan
M kali lambda gitu ya. Jadi karena D dan L D dan kemudian M-nya ya, M-nya tetap ya tidak dirubah-rubah, maka nanti kita sederhanakan saja. P-nya juga tidak dirubah-rubah, terang pertama dengan terang pusat semua, maka kita ambil saja sederhananya begini. L dan lambda itu adalah berbanding terbalik gitu ya, antara L dan lambda gitu ya. Sehingga nanti kita masukkan saja perbandingannya L1 dibanding L2 sama dengan lambda 2 per lambda 1 karena berbanding terbalik. L1-nya adalah L, L2-nya mau kita hitung. Lambda 2-nya tadi adalah 4000, lambda satunya adalah 5000. Maka kalau kita sederhanakan begini, maka L2-nya adalah 5/4L gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, itu dulu hari ini adik-adik. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.